Ya Rabbi bil Mustafa Adina Wasiyana Wa firlana Ya Wasi'al Karami Wa hadi kullati kullati syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqtahimi Ya Rabbi bil Mustafa Badil Waqasiyana Wa firlana Ya Wasi'al Karami Kasar menjelaskan tentang sunnah khutbah. Yusatu ala mimbar disunahkan di atas mimbar. Fa'idha yatasayyan fa'ala murtaqin, maka jika tidak bisa di atas mimbar maka ditempatkan di tempat yang tinggi. Artinya ini Muslim mengingat tentang sunnah khutbah, sunnah yang dikhususkan bagi khotib. Yang pertama, ini khotib berada di atas mimbar. Ini seperti ini sunnah mimbar, karena mimbar itu ada tangganya 1, 2, 3. Kalau memang tidak ada mimbar, maka disunahkan di tempat yang tinggi. Misalnya ini sudah tidak ada, maka itu mungkin aja keluar mungkin yang sekiranya lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Kemudian waktu itu yang dimana mimbar ini disunahkan diletakkan di sebelah kanan dari mihrab ini, kayak kanan karena nanti sebelah kiri. Nah ini jadi sunahnya seperti dari sebelah kanan. Kemudian waktu bisa dimandikan dahulu, dan sunnah khotib memberi salam ketika masuk ke dalam masjid. Nah, memang ya, tata cara yang tentang itu sebelum khotib naik mimbar, seharusnya khotib itu masuk ke masjid. Nah, bisa di sini masuknya nih dari samping. Maka dia mengucapkan kalimat salam. Salamnya udah secukupnya aja, usah teriak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang dengar jawab daripada salamnya khotib. Lalu dia masuk.
Kemudian wa inda tuluhi, dan ketika naik mimbar ini sunnah mengucapkan salam lagi. Ya, ketika mau naik mimbar salam kepada jamaah. Berarti di sini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wa idza aqbala alaihim, yang berarti ketika berada di mimbar, ya, maka disunahkan mengucapkan kalimat salam. Wa idza aqbala alaihim, dan apabila menghadap orang-orang, artinya sunnah mengucapkan salam ketika menghadap jamaah. Berarti sunnahnya itu diawali dari masuk masjid mengucapkan salam, kemudian ketika masjid mau naik mimbar salam lagi. Nah, ketika naik mimbar kemudian menghadap ke jamaah, itu sunnah mengucapkan kalimat salam lagi. Dan doanya bisa halakat azani, dan sesungguhnya dia duduk ketika dalam keadaan azan. Ini sunnah. Khatib ketika azan duduk, jangan berdiri, sebenarnya duduk. Wa an yuqbila alaihim, dan sunnah menghadap atas mereka, yaitu para jamaah ketika duduk mendengar azan ini menghadap jamaah, ini sunnah. Ya, jangan berkiblat sama, ya, ini menghadap jamaah. Kemudian Quran takuna ghalibatan mafhumatan, dan sunnah disampaikan dengan bahasa yang fasih, ya, qasilatan, yang pendek. Dan maksud balik kita menghormatan qasilatan, itu bahasa yang fasih, yang dapat dipahami dan qasil ringkas pendek. Ya, artinya sunnah sifatnya ini ketika menyampaikan khutbah ini jangan terlalu panjang gitu ya. Ya, artinya inti yang disampaikan itu bisa tersampai. Artinya inti daripada apa yang dia ingin ucapkan itu tersampai. Kalau panjang ngalor ngidul mana-mana. Intinya apa nih? Nah, ya. Kalau ingin membahas tentang utama sholat fardu, ya udah bahas sholat fardu utama ini. Ya, jadi intinya tuh, oh ternyata sholat fardu ini kalau utamanya seperti ini, apalagi kerjakan berjamaah misalnya. Nah, itu jangan nanti membahas sholat fardu, larinya masalah ekonomi, masalah politik, masalah ini, masalah itu. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu, ya, kemana-mana ya berjamaah jadi apa? Jadi tidak tahu nih khotib mana, apa yang bicara, apa itu, ya. Ini khotib khusus nih, ya, jadi harus bukan sekedar dia menyampaikan khutbahnya saja, dia harus paham, ya, apa yang dia sampaikan. Kalau bisa jangan terlalu bertele-tele, ya, singkat padat. Ya, begitu juga ketika misalnya ya cukup yang bagian yang sekiranya sudah memenuhi fardu di dalam khutbah. Ya, kalau itu memang sudah memenuhi sudah, ya. Begitu juga ketika dia ingin menyampaikan dengan bahasa itu biasa, ya, maka yang bisa dipahami, yang tidak terlalu bertele-tele. Jangan memaksakan, karena daripada keinginan kita akhirnya jamaah ini artinya minggu kepada Allah atau berminggu panjangkan itu khotibnya misalnya, ya. Dan tidak boleh juga khotib lagi ceramah didului, ya jangan juga, ya. Artinya maka khotib itu bukan hanya sekedar dia bisa menyampaikan, tapi harus paham memang hukum, ya, di dalam khutbah, khusus untuk Jumat, ya. Jadi dia harus paham
mana yang diwajibkan, mana yang sunnah, mana yang boleh. Kemudian wakatnya tidak ala nafi asal biasanya, dan sunnah bertumbuh di atas seumpamanya tongkat dengan tangan kiri. Nah ini kan tadi sunnah ketika sudah berada di atas mimbar, itu salah satunya adalah memegang tongkat. Nah ketika menyampaikan khutbah dari awal ini, tongkat diberikan oleh Bilal, jadi estafet dari Pak Andil, dan naik ke mimbar mengucap kalimat salam. Nah setelah salam azan, ya azan, kemudian duduk dia. Nah setelah azan maka dimulai itu khutbahnya. Nah ketika dalam khutbah itu tongkat berpindah dari tangan kanan menjadi tangan kiri, gitu sebelah kiri. Nah jadi khotib itu bertumbuh gitu, memegang tongkat di sebelah kiri, gitu. Jangan ditaruh kanan aja, harus di kiri. Ya, meskipun sebelum daripada sunnah ini, ya disunahkan memang khotib mensegerakan akan daripada khutbahnya setelah selesai azan. Bila ada selesai, segera. Begitu juga sunnah di dalam tatib khutbah, ya sunnah. Kemudian wajibnahu bil mimbar, dan sunnah tangan khotib yang sebelah kanan di mimbarnya. Ya. Jadinya ini tangan kanannya memegang yang di mimbar itu, namanya pegang ya. Ini tongkat, ini megang mimbarnya. Nah, jadi dia bicara. Kemudian wajiban dirawat di dan sunnah segera turun untuk mencapai mikro. Ya, artinya kalau sudah selesai, ya disunahkan segera turun. Ya, kalau kita kan ini mimbarnya begini modalnya di Arab beda lagi, ya tinggi dia di Hadramaut sama juga, jadi dia agak kurang sentuh. Itu ada belokan gitu, cenderungan enggak tangan begini dia modelnya, dia menaik, terus kita naik, kita tinggi lumayan. Nah, jadi makanya ketika selesai juga sunnah itu langsung segera turun menuju ke mikro untuk mau sholat, karena dia agak tinggi dari memang. Ya. Bagi yang pernah ke Madinah itu, di Madinah kan khotibnya di atas kan, nah di atas itu naik dulu. Nanti ketika di atas semua turun, itu lumayan lama, kita belum kali. Iya. Tapi kita di sini semuanya seperti ini, tapi tetap sunnah juga kan. Apa namanya, lagi komat masih ada apa saja, seharusnya sebelum komat itu dulu-duluan yang segera untuk masalah sholat bisa itu sunnah. Kemudian wajib orang iltifatu wa isyaratu biyadihi, dan makruh, ini makruh, perkara ini makruhkan. Ya. Sunnah selain daripada ini, ya, tadi kan sunnah itu sebelum itu membahas tentang perkara yang makruh, maka perkara sunnah yang lainnya itu seperti apa? Seperti duduk di antara dua khutbah seukuran membaca surah Al-Ikhlas. Nah, duduk ya, untuk membedakan antara daripada khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Kemudian sunnah khotib ini mengakhiri khutbah yang kedua dengan membaca astagfirullahi walakum. Nah, gitu ya. Jadi sunnah sebelum menyelesaikan khutbah pertama kedua itu membaca astagfirullah. Kemudian
Wal iltifatu dan makruh menoleh, wal isyaratu dan memberi isyarat biyadihi dengan tangannya, wadah udarajul mimbari dan menutup anak mimbar. Nah ini sunnah tidak menoleh ketika dalam keadaan tetap lemah terus dia. Ya, makanya Ubayyun beda dengan pidato berikutnya. Pidato itu assalamualaikum, mengapa melihat perejangan. Tapi kalau khutbah itu depan, tidak usah assalamualaikum, tidak usah. Ya. Kemudian bahkan kalau kita menoleh kiri kanan, ini mungkin menjadi makruh. Ya. Begitu juga sunnah tidak boleh memberi isyarat dengan tangannya. Ya, dibanding sesuatu misalnya ini tidak boleh. Ada yang makruh. Sunnahnya tidak tinggalkan daripada memberikan isyarat dengan tangan. Kecuali dihajat, ada kebutuhan. Ya, seperti dia wajib melihat sesuatu berbahaya misalnya, maka boleh memberi isyarat untuk menunjukkan bahwa di sana ada bahaya gitu. Tapi kalau nggak ada hal yang bahaya, hanya orang yang tidur misalnya, orang kecil yang bercanda, itu nggak boleh. Ya sudah, kemudian daripada khutbah ini. Kemudian kalau dilakukan itu makruh. Kemudian wadah mudarul mimbari dan makruh untuk anak mimbar. Ini mimbar nggak boleh, nggak boleh. Ya, udah cukup. Ya, kita naik dan udah jalan ke pokok ini. Ya. Ini makruh. Dengan kaki atau dengan tongkat, ini makruh mengatur daripada anak mimbar. Tangga, ya, tangga mereka. Kemudian sunnah berikutnya adalah ada Israel bisa hati, ya, jangan terlalu cepat pada khutbah yang kedua. Nah, tadi kan khutbah pertama selesai, maka setelah itu adalah khutbah yang kedua. Nah, khutbah kedua ini jangan terlalu buru-buru, ya, jangan cepet-cepet. Katanya disitu kan ada doa, kok bisa doa panjang? Ya, bisa doanya panjang. Begitu juga sunnah muadzin segera iqamah setelah selesai akan daripada khutbah yang kedua. Ya, dari sunnahnya sendiri. Nah, begitu juga sunnah imam ya segera setelah khutbah kedua menuju atau melakukan sholat. Nah, jadi tidak usah menunggu sesuatu, langsung mengerjakan sholat. Kemudian wajah profil ula dan sunnah membaca bagi makmum pada rakaat pertama al-jumu'ah itu surah al-jumu'ah. Wa misalnya dan pada rakaat yang kedua al-munafiqun itu surah al-munafiqun. Atau fil ula atau pada rakaat yang pertama sabis a'la, ya ini surah sambil a'la. Wa misalnya dan pada rakaat yang kedua al-ghasyiyah itu surah al-ghasyiyah. Ini sunnah bagi yang menjadi imam. Ya. Atau daripada membaca pada rakaat pertama itu surah al-jumu'ah, rakaat kedua surah al-munafiqun. Kalau enggak surah al-munafiqun maka boleh sunnahnya lagi membaca rakaat pertama surah sabis a'la, dan rakaat kedua al-ghasyiyah zahrah dengan jahar kencang. Ya. Kalau ajan itu perlu jawab salam dulu atau langsung ajan aja tuh kalau mulai kan apa namanya pakai salam, kita jawab salam dulu atau langsung ajan aja? Ya, jawab salam. Jawab salam dulu. Karena kebanyakan langsung jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru bilang jawab salam dulu ya. Iya, biar pada tahu yang lainnya maksudnya. Iya. Jangan langsung belum salam udah ada sunnahnya itu. Jawab dulu baru ada. Ya jawab
jawab itu apa namanya nggak lama gitu ya, agak cepat gitu ya, dan singkat. Ini yang dimana sunnah yang dikhususkan bagi khotib ya, dan juga ada sebagian bagi selain khotib. Jadi bagi yang menjadi khotib ya, ketika menjalankan tugasnya ya seharusnya dia tahu mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Gak boleh ya, habis alhamdulillah ya, bismillahnya kok usah dengan tidak bisa. Alhamdulillah masuk ke perkara yang tidak ada baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah nggak ada sebutnya. Dia berpatokan segala perbuatan yang gila. Ya, untuk memahami hadis kita nggak boleh langsung secara teks aja. Makanya ini Imam Ahmad bin Hanbal, beliau merasa sangat besar jasanya Imam Syafi'i ketika memahami hadis di dalam masalah hukum. Karena Imam Syafi'i luar biasa pemahaman hadisnya. Mungkin kita secara teks akan seperti itu, tapi Imam Syafi'i tidak lagi. Makanya kita tidak bisa. Makanya di dalam pengawal ini jangan langsung kita bertanggungan dengan pemahaman sendiri, jangan ya, ada dari kitab gitu ya. Nah, selama yang kita baca dalam kitab hanya dari sunnah seperti itu. Kalau nggak ada kita jangan, karena konteks baca bismillah beda lagi ya, seperti Nabi berbicara ketika khutbah itu nggak ada bismillahirrahmanirrahim masuk assalamualaikum. Itu assalamualaikum bukan tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa pakai bismillah lagi itu asal dan permulaan. Tapi bismillah bukan termasuk dulu. Nggak ada. Alhamdulillah 2 kali ada juga boleh. Ya boleh. Pada zaman doang boleh Islam.